Laki ini mengirimkan biaya perjalanan ke putrinya. Tapi stafnya bilang uang yang diberikannya masih kurang 1.000 rupiah. Lalu dia buru-buru mengobrak-abrik tasnya. Tapi tidak dapat menemukan 1 sen pun. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat. Dia baru saja menggunakan 1.000 rupiah untuk sarapan. Lalu sebagai menyalahkan diri, dia menamparkan wajahnya dengan tangannya sendiri. Tapi untungnya sang staf mengatakan dia akan membantunya membayar 1.000 rupiah. Dengan begitu, dia berhenti tindakannya. Pria ini bernama Diwa. Biasanya dia mencari nafkah berdasarkan pengumpulan sampah. Semua uang yang dihasilkannya, lalu dikirimkan kepada putrinya yang belajar di daerah terpencil. Suatu hari, Diwa menerima pesan dari putrinya, yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Sanya bersama teman-temannya. Jadi membutuhkan 5 juta. Setelah Dikua mendengarnya, wajahnya berubah. 5 juta untuknya bukanlah jumlah uang yang kecil. Tapi setelah sampai di rumah dia mengeluarkan semua tabungannya. Dia menghitung berulang-ulang tapi masih belum cukup. Diwa tidak punya pilihan selain pergi mengambil sampah siang dan malam. Dengan begitu, setelah menjual truk sampah satu persatu, dia akhirnya mengumpulkan cukup uang untuk putrinya. Melihat uang di atas meja, Diwa tahu bahwa ini semua kerja kerasnya. Tapi ketika mengirimkannya ke putrinya, dia tidak menyesal. Dia bahkan meminta teller untuk mengirim pesan ke putrinya bahwa, apapun yang perlu dihabiskan, kamu tidak perlu segan-segan. Jika kamu tidak punya uang, hubungi ayah. Tapi dia sendiri bahkan tidak berani membeli semangkuk mie. Bahkan dianggap pencuri diikat oleh sang pemilik toko. Ketika pemuda yang duduk di sebelahnya melihat ini, dia bertanya mengapa. Aku tidak bisa membayar makanannya, tidak boleh pergi. Aku bilang aku akan membayar lain kali. Hanya 1.000 rupiah. Kurang 1.000 rupiah, kamu segera ikatnya seperti ini. Dia sang pembohong. Okelah. Sekarang pemuda itu ingin membayar untuk Diwa. Tapi sang pemilik toko bilang dia juga bukan tipe yang baik. Pada saat ini, pemuda itu mengeluarkan 3 juta dari dompetnya. Dan menaruhnya langsung di atas meja. 1.000 rupiah di sini. 999.000 yang tersisa. Gunakannya untuk meninjau hati nuranimu. Tindakan yang bersifat kesatria ini mengejutkan Diwa. Sejak itu, keduanya menjadi teman. Suatu hari, sang pemuda menemui Diwa untuk minum alkohol. Tapi Diwa terus-menerus menghitung biaya sekolah putrinya. Putri, apakah kamu memiliki seorang putri? Cantik, kan? Aku masih kurang 100.000. Pinjamkan aku uang. Bagaimana penampilannya? Pinjamkan aku 100.000 rupiah. Bagaimana penampilannya? Tanpa cara yang lain, Diwa hanya bisa menunjukkan foto putrinya kepada pemuda itu. Ketika dia melihat gambar itu, dia tidak percaya bahwa Diwa memiliki seorang putri yang begitu cantik. Setelah itu, tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan 200.000 rupiah. Sangat cepat sekolah memberikan liburan musim dingin. Diwa dan pemuda itu datang untuk menjemput putrinya. Dan secara khusus mengenakan pakaian yang terbaiknya. Tetapi ketika putrinya memasuki pintu, dia mengatakan bahwa Diwa berpakaian sangat pedesaan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pakaian yang dia kenakan semuanya diambil dari pinggir jalan. Kemudian putrinya mulai mengeluh hotel itu terlalu palsu. Mengatakan bahwa pada dasarnya, tempat itu bukan untuk manusia menginap. Pada saat ini, pemuda di sebelah langsung marah dengan kata-kata putrinya. Keesokan harinya, dia menyeret sang putri ke tempat di mana Diwa tinggal. Lihatlah, halaman ini semuanya sampah. Pemuda itu kemudian menarik gadis itu ke dalam kamar. Lihat betapa buruknya tempat yang ayahmu tinggal. Pada saat yang sama, dia memberitahu gadis itu bahwa jumlah uang 5 juta sebulan. Semuanya dihasilkan Diwa dengan pengumpulan sampah. Ketika Diwa kembali, dia tepat waktu melihat adegan ini. Yi Xin. Diwa. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, putrinya tidak bisa menerimanya. Dia berbalik dan pergi. Diwa ingin mengejarnya tetapi dihentikan oleh pemuda itu. Hari ini, dia harus membiarkan gadis itu bangun. Pada saat yang sama,
Dia beritahu Diwa bahwa jangan terlalu manjakan anak-anak. Dan gadis itu tidak pernah berpikir bahwa hidup ayahnya begitu sulit. Pada saat ini, sang gadis sangat menyesali tindakannya. Akhir film sang putri tidak lagi merendahkan ayahnya. Setelah lulus, dia juga menjemput Diwa ke tempatnya. Filmnya happy ending. Orang tua selalu diam-diam berkorban untuk kita tapi kita tidak pernah mengetahuinya. Bukan hal yang mudah bagi orang tua kita untuk melahirkan dan membesarkan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada orang tua kita.